Ini adalah analisis taktik pertandingan hasil kolaborasi Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh Indosiar Sport. Inilah Si Paham Taktik. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis kekalahan tipis Timnas atas Yordania. Timnas bermain kembali menggunakan 3 back. Pendekatan reaktif yang logis karena lawan lebih kuat sehingga di laga ini Timnas bermain reaktif. Aksi-aksi defensif Timnas juga terlihat lebih tinggi dari Yordania seperti melakukan clearance 30 berbanding 11 kali. Lalu dari sisi possession, Timnas kalah 40 berbanding 60%. Selain statistik, ada hal-hal yang nggak bisa dihitung yaitu kualitas individu. Yep, harus kita akui kualitas individu pemain-pemain Yordania ada di atas kita, sehingga meski melakukan marking 1 versus 1, beberapa kali mereka kerap lepas. Nah, kita akan analisis jalannya pertandingan ini dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas kembali bermain dengan formasi 3-4-3 dengan Witan serta Sadil mengapiti Mas Derajat di depan. Trio Elkan Bagat, Rizky Ridho serta Fakhrudin jadi benteng pertahanan di depan Nadeo. Sementara Yordania bermain dengan 4-3-3. Pemain yang menonjol di laga ini adalah nomor 10, Musa yang punya keunggulan individu. Keunggulan Yordania ini langsung terlihat dengan membombardir pertahanan Timnas sejak menit awal. Di menit 5 ini serangan berurutan dari crossing sampai melesakkan satu tembakan yang digagalkan Nadeo. Terlihat bagaimana setup pertahanan Timnas dengan 5 back yang rapat di tengah. Namun kita lihat juga di sisi sayap mudah ditembus. Pun begitu, crossing ini masih bisa dihalau back-back Timnas. Yordania banyak masuk lewat sayap kanan atau sisi di mana Arhan berada. Terlihat sekali kualitas 1 versus 1 Arhan yang kalah dibanding pemain depan Yordania. Untuk menyerang kita nggak usah meragukan lagi kualitas Arhan. Namun untuk bertahan ini adalah salah satu catatan yang harus diperbaiki oleh Arhan, terutama di level yang lebih kompetitif seperti Liga 2 Jepang. Di menit ke-7 Yordania mencoba menembus lewat kombinasi 1-2. Namun eksekusi sedikit kurang sempurna dan Nadeo juga dengan sigap keluar dari gawang guna menggagalkan serangan. Yap, Nadeo bermain cukup gemilang di laga ini meski kebobolan 1 gol, namun melakukan banyak saves dan menggagalkan penalti. Salah satu hal positif Timnas adalah keberanian dalam melakukan bangun serangan dari belakang. Pemain nampak gak mudah panik dan menunggu lawan press dalam melepas bola. Build up ini juga sesuai filosofi Sintayong dengan bermain vertikal atau umpan ke depan melewati lini lawan. Pun begitu, dalam eksekusi masih ada kelemahan seperti decision atau pengambilan keputusan hingga salah umpan. Di sini sudah ada opsi umpan yang terhitung mudah, namun Klok belum melihat dan melakukan kesalahan umpan sehingga terserang balik. Situasi ini berhasil digagalkan Elkan. Dan kita lihat meski diserang balik, formasi 3 back masih unggul jumlah di belakang. Namun memang kelemahannya akan kurang banyak pemain di depan. Selanjutnya di momen bangun serangan ini ada opsi umpan mudah di mana 2 gelandang sudah menang jumlah, namun Rizky Ridho memilih membuang bola jauh ke depan. Padahal pemain ini sebetulnya sudah bagus dan berani dalam melakukan build up di belakang serta melewati high press lawan. Meski bertahan dengan kokoh, Timnas bobol juga. Jika dilihat di awal terjadinya gol ini, memang Arhan baru mau kembali ke posisi, sehingga saat diumpan dia kehilangan momentum. Garis medium Timnas diekspos Musa dan Yazan dengan instingnya bebas dari kawalan Fakhrudin.
Kesalahan ini adalah kesalahan kecil, namun bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Yordania. Di babak pertama pun sebetulnya Yordania sudah sering mengekspos garis pertahanan timnas ini. Timnas sudah berjuang dengan gigih. Game ini cukup alot, namun tim yang mampu memanfaatkan kesalahan kecil lah yang jadi pemenang. Sekarang timnas harus bangkit menatap laga selanjutnya melawan Nepal. Di atas kertas timnas diprediksi bisa menang, namun PR-nya harus mencetak banyak gol.